Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuniar Akhidatul Maghfirah dari kelas A dengan nomor NIM 19105011040. Pada mata kuliah formulasi teknis sediaan padat, saya akan menjelaskan mengenai di vitro studi tablet amlodipin besilat dengan perbandingan pimpin merek cup asing di Nepal. Tablet adalah campuran zat aktif dan zat pengikat, biasanya dalam bentuk bubuk yang dibentuk menjadi padatan. Hipertensi adalah salah satu faktor resiko terpenting yang dapat dimodifikasi untuk penyakit kardiovaskuler dan mempengaruhi sekitar 1 miliar orang di seluruh dunia. Pengobatan tekanan darah tinggi dapat menurunkan mortalitas dan morbiditas kardiovaskuler. Amlodipin adalah salah satu penghambat saluran kalsium yang termasuk dalam kelompok hidropiridin, digunakan dalam hipertensi dan profilaksis angina pektoris stabilitas kronis. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa penggunaan dan resep yang signifikan dari amlodipin pada penyakit kardiovaskuler. Pada penelitian kali ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sifat fisikokimia tablet amlodipin besilat. Dan metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, kualitatif, parameter fisik, pembubaran, dan analisis statik. Pada metode kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis campuran biner 1:1 B/V. Dibuat dengan mencampurkan amlodipin besilat secara fisik dengan mikrokristal selulosa, kalsium hidrogen fosfat, natrium patriglikolat, biru cemerlang, kuning kuinolon, silika anhidrat koloid, dan magnesium stearat. Pada metode kuantitatif, penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistemis terhadap bagian-bagian fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis teori dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Sampel disiapkan dengan mencampur obat dan eksipien dengan kelembapan 25%. Campuran disimpan dalam oven pada suhu 100 derajat Celcius selama 3 jam. Sampel diencerkan dengan tepat dalam fase gerak saring melalui filter membran dan dianalisis dalam HPLC, sistem terdiri dari detektor UV. Pada metode parameter fisik, merupakan parameter yang dapat diamati akibat perubahan fisika air seperti cahaya, suhu, kecerahan, kekeruhan, warna, padatan tersuspensi, dan padatan terlarut hingga salinitas air. Pada metode pembubaran, studi yang dilakukan dengan menggunakan USP aparatus 2 pada 75 rpm dengan medium buffer 500 ml. Larutan buffer USP dari pH 1,2 asam klorida, pH 4,5 asetat, dan pH 6,8 fosfat, dan dipertahankan pada suhu kurang lebih 37 derajat Celcius. Sedangkan pada metode analisis statik, pada metode ini diasumsikan bahwa gaya horizontal akibat gempa yang bekerja pada suhu elemen struktur dasarnya ditentukan berdasarkan hasil perkenalan antara suatu konstanta berat atau massa dari elemen struktur tersebut. Pada penelitian ini terdapat pembahasan, yaitu jumlah amlodipin besilat yang tersisa dalam sampel yang mengalami kondisi dipercepat dengan adanya eksipien ditentukan. Hasilnya memenuhi batas pengujian yang ditentukan dalam Farmakope Amerika Serikat. Dalam kasus campuran biner dengan magnesium stearat dan amlodipin besilat, jumlah amlodipin yang tersisa ditemukan memenuhi batas Farmakope dalam kisaran marginal. Namun, dalam formulasi tablet rasio pelumas sangat rendah.
yang mungkin tidak menimbulkan masalah ketidakcocokan. Selanjutnya, jumlah amlodipin besilat yang tersisa pada produk uji yang mengalami stress test adalah 96,33%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa produk uji memenuhi syarat pelarutan biowafer untuk obat BCS1, sedangkan produk referensi tidak. Sifat fisik produk uji terutama dalam hal kekerasan dan kerapuhan ternyata lebih baik. Apalagi produk uji hampir setengah kali lebih murah daripada produk referensi. Mempertimbangkan kualitas yang baik dan biaya yang lebih rendah, penelitian ini menunjukkan bahwa produk uji lebih mungkin untuk meningkatkan manfaat terapeutik dan kepatuhan terhadap pasien. Saya ucapkan sekian dan terima kasih atas video yang saya buat, dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.